ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، حفظني وحفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini pada sesi yang terakhir dari daurah kita selama 2 hari ini, di mana pada sesi ini kita akan mencoba untuk membahas perkara yang sangat penting yang wajib untuk senantiasa kita saling ingat mengingatkan di dalamnya, yakni perkara yang berkaitan dengan al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Yang sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di situ dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun pernah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk di dalam masjid. Ya, tentunya Nabi duduk dalam masjid itu bukan sekedar duduk ya, tapi ya, memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Artinya Nabi berada di dalam majelis bersama dengan para sahabat, mengajarkan ilmu kepada mereka. Wan nasu ma'ahu, dan orang-orang bersama dengan Nabi berada di sekeliling beliau. Sehingga ikhwani kita, ta'lim yang seperti ini itu adalah merupakan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajari para sahabatnya, terutama mengajari mereka di masjid. Idh aqbala thalathatu nafarin, tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang. 2 orang datang kepada Nabi, satunya langsung pergi. Falamma waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallama. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati
fil halqati fajalasa fiha. Maka ketika dua orang yang datang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau. Kemudian salah satu dari dua orang tersebut, ya salah seorang dari keduanya itu langsung melihat ada celah di tengah majelis. Kemudian dia langsung duduk di tempat yang kosong itu. Nah, wa ammal akhar fajalasa khalfahu. Adapun orang yang kedua, dia langsung duduk di belakang. Duduk di belakang majelis. Ya, dia tidak berusaha mencari tempat yang kosong. Ya, tidak berusaha mendekat kepada Nabi. Tapi dia duduknya di belakang. Nah, qala wa ammal akharu fa adbara dhahiban. Dan adapun orang yang ketiga, dia langsung berpaling, pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum 'anil nafar ats-tsalatsa. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari mengajari para sahabatnya, Nabi pun bersabda, maukah kalian saya kabarkan tentang kondisi tiga orang yang datang itu tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Adapun orang yang pertama, bagaimana orang yang pertama tadi? Datang, langsung cari celah. Iya, tempat yang kosong. Kemudian duduk di tengah-tengah majelis, di tempat yang kosong itu. Orang yang pertama ini, kata Nabi, dia datang bersegera kepada Allah, Allah pun bersegera kepadanya. Bersegera memberikan kepadanya ilmu, bersegera memberikan rahmat kepadanya, bersegera meridainya, dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Wa ammal akhar fastahya Allahu min. Adapun yang lainnya lagi, yang kedua, dia malu. Maka Allah pun malu darinya. Kenapa dikatakan malu? Karena dia malu-malu untuk langsung duduk di tengah majelis, tapi dia duduknya di belakang. Iya. Ini pertanda dia malu-malu. Nah, maka ketika dia malu, kata Nabi, fastahyallahu min. Allah pun malu darinya. Kalau Allah malu dari seseorang, kira-kira gimana? Tidak akan cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Kan begitu ya? Mengharapkan ilmu di dalam majelis, tidak akan segera dia dapatkan ilmu tersebut. Kenapa? Malu. Makanya ikhwani fillah, ya, terkadang beda penangkapan antara orang yang duduk di depan, ya, yang mendekat kepada guru, dengan orang-orang yang duduk di belakang. Ya, biasa terjadi perselisihan. Yang di depan bilang, tadi Syekh bilang begini, Ustadz bilang begini. Yang di belakang bilang, salah paham kok, dia bilang begini tadi. Terlebih lagi di saat itu belum ada mikrofon ya. Iya. Alhamdulillah di zaman kita dimudahkan.
Sehingga orang yang di depan bisa mendengar sama dengan apa yang didengarkan oleh orang yang di belakang, insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Dan adapun orang yang ketiga, dia datang langsung berpaling, pergi. Allah pun berpaling darinya. Hadits ini memberikan pelajaran penting bagi kita semuanya jamaah sekalian. Tentang satu kaidah yang masyhur di dalam agama kita, apa itu? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan didapatkan oleh seseorang itu tergantung dari jenis amalannya. Coba lihat, orang yang langsung mendekat, Allah pun mendekat kepadanya. Orang yang malu-malu, Allah juga malu-malu kepadanya. Tapi orang yang berpaling, Allah pun lebih berpaling daripadanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hati dari sifat i'rad, al-i'radu an dinillah atau al-i'radu anillah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah pun berpaling dari orang-orang yang berpaling darinya. Orang yang jauh dari Allah, Allah pun akan jauh daripadanya. Itu satu konsekuensi yang harus dihadapi. Bahwa siapa yang menjauh dari Allah, Allah pun menjauh daripadanya. Jangan harap Allah itu mendekat kepada seorang hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhwani fillah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat banyak sekali diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat dengan berbagai versi. Karena jamaah sekalian, Allah menyebut berpaling, orang yang berpaling darinya di dalam Al-Quran itu dengan banyak bahasa, bukan banyak bahasa ya, banyak sinonim kata. Dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Coba lihat, Allah menyebutnya al-i'rab, ya, berpaling. Seperti pada firman Allah, fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Jika mereka itu berpaling, maka tidaklah kami mengutus kepada mereka penjaga. Nah, sini Allah menyebut i'rad, fa in a'radu, berpaling. Terkadang juga Allah menyebutnya dengan as-sudud. Itu juga bermakna berpaling. Nah, seperti pada surah An-Nisa, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kalian akan menyaksikan orang-orang munafik itu memalingkan kalian dengan sehebat-hebat usaha untuk memalingkan. Ini juga bermakna berpaling. Nah, Allah juga menyebutnya dengan al-ufuq. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, yu'faku anhu man ufik. Allah akan memalingkan orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang dipalingkan. Seperti itu. Allah menyebut dengan al-ufuq. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Muddathir, Allah menyebutnya dengan apa? Al-idbar. Thumma adbara wastakbar.
Kemudian orang-orang kafir itu adbara, dia berpaling, wastakbar, dan dia congkak. Demikian banyak sinonim kata yang Allah gunakan dalam Al-Quran dengan kalimat berpaling ini. Menunjukkan jamaah sekalian, ini adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya yang diwanti-wanti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini perlu dipahami bahwa al-i'rad, berpalingnya orang, menurut para ulama kita itu ada dua jenis. Ada dua macam. Ada namanya i'radun kulliyan, yang artinya berpaling secara menyeluruh. Dan ada yang namanya i'rad juz'iyya, berpaling sebahagiannya saja. Ini tentunya berbeda, Pak. Berbeda hukumnya ya. Ya. Dicatat baik-baik karena nanti insya Allah akan ada hadiah. Banyak hadiah di samping saya ini. Yang tidur nanti tidak bisa menjawab. Nah, ini tidak dapat hadiah. Hadiahnya mantap-mantap ini, Masya Allah. Tapi bukan motor ya. Jadi berpaling yang pertama apa tadi? Berpaling secara menyeluruh. Artinya apa? Ada orang yang berpaling dari Allah secara keseluruhan. Iya, benar-benar dia tinggalkan peribadatan kepada Allah. Jauh dari ketaatan kepada Allah, bahkan jauh dari keimanan kepada Allah. Ketika mereka diajak kepada iman, kepada Islam, dia berpaling. Dia menentang. Maka inilah bentuk berpaling yang mengeluarkan seseorang dari apa? Dari al-Islam. Jadi hati-hati, bahaya berpaling ini, ada bentuk seseorang itu berpaling, mengeluarkan dari Islam. Kapan itu? Kalau dia berpaling secara keseluruhan. Jelas? Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, dalam kitabnya apa? Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Beliau masukkan al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, termasuk salah satu dari pembatal keislaman. Nah, ini yang dimaksud ini. Orang yang berpaling secara keseluruhan. Diberikan contoh oleh Syekh di situ apa? Ya. Al-i'radu an dinillah, dia berpaling dari agama Allah. Contohnya apa? Kata beliau, la yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajari agama Allah. Halal dan haram untuk apa? Kewajiban, sunnah dan seterusnya, tidak punya perhatian di situ, berpaling. Nah, ketika diajak kepada majelis ilmu apa katanya? Zaman-zaman tokutu. Kerjanya duduk di masjid saja. Nah, ini apa ini? Berpaling secara keseluruhan. Tidak mau belajar agama, apalagi mau mengamalkannya. Kan begitu ya? Kemudian ikhwani fillah, yang kedua, ada yang namanya apa? I'rad juz'iyan, berpaling sebahagian. Nah, ini ada orang yang berpaling, misalnya hanya dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah, sehingga dia terjatuh di dalam berbagai macam bentuk maksiat, bersama dengan masih ada titik-titik keimanan di dalam hatinya. Cahaya keimanan ada dalam hatinya, walaupun sangat redup. Nah, ini tidak mengeluarkan seorang dari agama, tapi ini juga dinamakan apa? Al-i'rad, jauh.
berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, ikhwan? Ya. Jadi kalau antum paham pembagian ini, insyaallah ya kita akan paham ya bagaimana hukum dari keduanya yang jauh berbeda ya. Ada yang keluar dari agama dan ada yang tidak mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwasanya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras di dalam Al-Quran. Nah, dan ini adalah sifat dari sifat-sifat umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah. Berpaling dari Allah. Ketika para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka kepada penyembahan semata-mata hanya kepada Allah, yang mereka lakukan adalah apa? Al-i'rad, berpaling. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa Thamud." Dan jika mereka itu berpaling, maka katakan kepada mereka, "Anzartukum, saya peringatkan kepada kalian dengan ancaman sa'iqah, petir yang akan datang menimpa kalian, sebagaimana petir yang datang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud." Penyebab terbesar dibinasakannya umat-umat terdahulu, jemaah sekalian, itu adalah apa? Ketika mereka berani berpaling dari seruan para nabi dan rasul Allah agar mereka kembali tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah ancam, kalau memang mereka berpaling, katakan, saya akan datangkan kepada kalian petir sebagaimana petir telah membinasakan kaum 'Ad dan kaum Thamud. Tidak main-main, jamaah sekalian. Allah mengancam orang-orang yang berpaling dari Allah. Ketika diajak untuk beribadah kepada Allah, diajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah, justru dia berpaling dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam penentangan. Maka tunggu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bihi, thumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu," dan siapakah orang yang lebih zalim, lebih aniaya, mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada orang-orang yang diingatkan akan ayat-ayat Tuhannya, dibacakan ayat kepadanya, didatangkan dalil-dalil kepadanya, Al-Quran dan Sunnah terpampang jelas di hadapannya, tapi fa'arada anha, dia pun berpaling dari ayat-ayat tersebut. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang seperti ini, kata Allah. Sudah tahu kejelasan, sudah tahu kebenaran. Naam, ayat-ayat sudah dibacakan dan dia tahu, dia faham maknanya. Tapi apa yang terjadi, jamaah sekalian? Ya, justru dia berpaling dari agama Allah. Berpaling dari ayat-ayat yang mulia tersebut. Nah,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna minal mujrimina muntaqimun." Sungguh kami benar-benar melakukan intiqam terhadap orang-orang mujrim itu. Apa yang dimaksud dengan al-intiqam? Al-intiqam itu membalas. Siap untuk membalas perbuatan orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang zalim tersebut. Baik. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan kepadanya ayat-ayat, bahkan terkadang didatangkan 1000 dalil, tidak membuat hatinya itu tergerak. Nah, sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Bentuk-bentuk orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran. Ada beberapa fase, tahapan, orang-orang itu dianggap berpaling dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah. Apa itu? Yang pertama, dianggap berpaling kalau dia tidak mau baca Quran. Malas membaca Al-Quran. Bagaimana mau mengamalkan kalau membaca saja tidak? Ya, alasannya, tidak bagus suaraku. Nah, alasannya tidak ada waktu. Ya kan? Ini termasuk orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an, yakni tidak mau membaca Al-Qur'an. Dan tidak mau mendengarkan bacaan-bacaan Qur'an. Benar-benar berpaling. Ini sifatnya orang-orang musyrikin dahulu. Ini sifatnya orang musyrikin dahulu. Kalau dibacakan kepadanya Al-Quran, apa yang mereka katakan? La tasma'u lihadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan sekali-kali kalian mau mendengarkan bacaan Quran ini. Dia halang-halangi orang, jangan dengar. Kalau dibacakan Al-Quran, apa yang dilakukan? Wal-ghafi, buat keributan. Sengaja dia buat keributan supaya lantunan Al-Quran itu tidak didengarkan dengan baik. Tujuannya apa? La'allakum taghlibun. Agar kalian itu mengalahkan mereka. Ini. Berpaling dari Quran. Ya. Atau berpaling dari Allah, masuk dalamnya, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membaca dan tidak mau mendengarkan. Ketika ada orang yang mengaji di rumahnya atau murattal Quran, apa katanya? Kayak ada orang mati saja. Seolah-olah apa? Al-Quran itu dibacakan khusus untuk kalau ada orang yang meninggal. Padahal Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Orang mati atau orang hidup? Orang yang hidup. Tapi kalau ada orang yang baca Quran di rumahnya, dianggap kayak ada orang mati. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibn Al-Qayyim, masuk di dalam bentuk i'rab, berpaling dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mau baca Quran, bagus bacaannya, dan dia mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, akan tetapi tidak memahami maksud dan maknanya. Tidak mau belajar apa tafsirnya. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kenapa bisa seperti ini dan seterusnya? Tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran.
Itu termasuk orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Siapa lagi? Orang-orang yang baca Quran, mau dengarkan Al-Quran, dan mau mempelajari Quran, dia faham isi dan kandungan Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkannya. Masuk dalam kategori berpaling dari Al-Quran. Nah, ya dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Apa yang dia baca berbeda dengan apa yang dia amalkan. Padahal dia paham. Kadang kan ada orang rajin baca Quran, tapi perbuatannya beda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang cuma dibaca saja, tidak paham. Dia hanya mengejar pahala apa? 1 huruf, 10 pahala. Begitu ya? Tapi dia tidak paham isinya. Nah, tapi yang paling bahaya, orang yang baca Quran, paham Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Ini benar-benar berpaling dari Al-Quran. Setiap perintah di dalam Al-Quran dia tinggalkan. Larangan dalam Al-Quran dia kerjakan. Nah, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk berpaling dari Al-Quran itu adalah apa? Orang-orang yang membaca Quran, faham Al-Quran, na'am, tapi bersamaan dengan itu dia tidak menggunakan Al-Quran sebagai obat. Obat penawar dari segala macam bentuk penyakitnya, penyakit zahir maupun penyakit batin. Berpaling dari Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebut Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dalam Al-Quran itu, dari Al-Quran itu apa? Syifa, obat penyembuh. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, jadikan Al-Quran sebagai obat penawar segala penyakit. Bukankah sudah terbukti jamaah sekalian, dibuktikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala kabilah, kepala suku yang tersengat binatang berbisa, na'am, dibacakan Al-Fatihah sembuh. Jangan kalau sudah meninggal dibacakan Al-Fatihah, diharap hidup lagi. Tapi para sahabat Nabi apa? Orang terkena tersengat binatang berbisa, dibacakan Al-Fatihah sembuh. Membuktikan bahwasanya Al-Quran itu obat penawar. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, diruqyah, dibacakan Al-Quran kepada beliau oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sembuh. Bahkan Jibril yang meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran, Allah memberikan kesembuhan melalui itu. Maka jadikan Al-Quran sebagai obat penawar, terutama sakit jiwa. Bukan maksudnya sini sakit jiwa yang ada di rumah sakit jiwa ya, bukan itu. Tapi maksud saya di sini orang-orang yang memiliki gundah gulana di dalam hati, ya, selalu merasa resah, merasa khawatir, merasa takut, merasa ini dan itu. Kenapa tidak mengobatinya dengan Al-Quran? Lebih lagi itu, kalau dia adalah penyakit jin, ya sihir, penyakit ain, semuanya itu adalah penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Maka, bagi siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang paling zalim
disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Wa man azlam, dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Contoh apa itu jamaah sekalian? Tentang dibinasakannya umat terdahulu gara-gara berpaling dari Allah. Allah mendatangkan contoh kaum Saba di dalam surah Saba dalam Al-Quran. Ada surah Saba ya? Ya. Dalam surah Saba Allah mencontohkan bagaimana kondisi kaum Saba yang sangat mengenaskan. Kalau dipahami bahwa negeri Saba itu dulu, ya, sekarang namanya negeri Yaman. Ya, negeri Yaman. Jadi negeri Yaman itu dulu pernah dibinasakan kaumnya oleh Allah, penduduknya. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi negeri para ulama dan para penuntut ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat. Jannatani 'an yaminin wa shimal." Sungguh pada penduduk negeri Saba itu benar-benar ada ayat, tanda kebesaran Allah di negeri mereka. Apa tanda kebesaran Allah di situ? Allah jelaskan, jannatan. Mereka memiliki 2 perkebunan yang sangat subur, an yamini wa shimal, dari kanan dan kiri negeri itu. Perkebunan yang sangat subur. Allah berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah." Silahkan kalian makan dari rezeki Tuhan kalian dan syukurilah. Coba lihat ya. Diberikan rezeki yang melimpah ruah. Perkebunan kiri dan kanan mengapit negeri itu. Sehingga, hasil buminya itu melimpah ruah. Dan kalau hasil bumi yang melimpah, pasti perekonomian dan perdagangan itu juga lancar. Begitu ya? Iya. Coba kalau hasilnya petani tidak ada. Siapa yang mau belanja di pasar? Paling pedagang dengan pedagang nanti barter. Kan begitu ya? Tapi kalau sampai saat kita sekarang ini semuanya dipahami. Kalau hasil panen petani itu meningkat, maka daya beli mereka di kota juga meningkat. Betul atau tidak? Nah, ini yang dimiliki oleh penduduk Sabah. 2 perkebunan yang sangat luas kiri dan kanannya. Allah katakan makan dan bersyukur. Bahkan Allah sifati negeri mereka ketika itu. Apa itu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian itu adalah negeri yang baik dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri yang tentram, negeri yang makmur, negeri yang sangat-sangat damai. Dengan perekonomian yang sangat berkembang pesat. Nah, tapi ternyata bersamaan dengan rezeki yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada penduduk Sabah, apa yang mereka lakukan? Kata Allah, fa'a'rad. Mereka pun berpaling dari peringatan Allah. Setelah diberikan rezeki, diberikan tumbuh-tumbuhan, hasil panen yang melimpah ruah,
Apa kata Allah? Fa'aradu. Ternyata mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah. Mereka berpaling dari peribadatan kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka kami pun mengirim kepada mereka banjir yang sangat dahsyat. Setelah banjir, binasa. Nah, bukan hanya manusia yang binasa, hewan ternak, perkebunan itu semuanya tenggelam, binasa, hancur. Setelah itu kata Allah, وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْهِمْ بِجَنَّتَيْنِ. Dan kami gantikan dua perkebunan mereka itu tadi dengan dua perkebunan yang lainnya. Ya, artinya tumbuh-tumbuhannya sudah beda. Apa yang tumbuh? Zawatai ukulin khamtin. Dua jenis tumbuhan yang tumbuh di dua perkebunan itu yang berbuah pahit. Siapa yang mau beli? Mungkin ada orang yang mengatakan, wah enak itu obat cacing. Tapi kalau makan pahit terus tiap hari, dua tumbuhan yang berbuah pahit. Wa athal. Dan pohon athal. Pohon athal itu adalah pohon yang penuh dengan duri. Lebih banyak durinya daripada daunnya. Seandainya pun berbuah, ya, menderita orang baru dapat buahnya. Wa syai'in min sidrin qalil. Dan ada pohon bidara tapi sedikit. Benar-benar merana. Padahal sebelumnya kebunan yang sangat subur, perkebunan anggur, na'am, kurma, delima, luar biasa. Tapi setelah ditenggelamkan oleh Allah, berganti yang tumbuh itu buah pahit. Kenapa jamaah sekalian? Penyebabnya itu tadi. Fa'a'radu. Ketika mereka sudah berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, na'am, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang berpaling, Allah akan ganti nikmat itu menjadi azab. Waliyadzubillah. Nah, jika orang-orang yang berpaling itu sudah lebih banyak daripada orang-orang yang taat, apa yang terjadi? Azab akan datang secara menyeluruh. Tapi kalau belum banyak, masih banyak orang yang taat, maka azab itu akan menimpa orang-orang yang berpaling itu saja. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Berpaling dari agama Allah dan berpaling dari peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Terkadang jamaah sekalian kita anggap sepele. Ya, sebelumnya berada di atas ketaatan, tapi bergampangan. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dia tahu sendiri ini adalah pelanggaran, tapi dianggap biasa. Tidak apa-apa, sekali-sekali. Sekali-sekali, besoknya sekali-sekali, besoknya sekali-sekali, akhirnya berkali-kali. Akhirnya dia pun semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Semakin jauh dari Allah. Ketika dia sudah jauh dari Allah, Allah pun jauh daripadanya. Ketika dia sudah lupa kepada Allah, Allah pun lupakan dia. Allah berfirman, Nasullaha fanasiyahum. Mereka pun lupa kepada Allah, Allah pun lupakan mereka. Allah lupa kepada mereka. Nah,
Berapa banyak orang-orang yang dahulunya berada di atas ketaatan kepada Allah. Tapi karena meremehkan, berpaling, pada akhirnya apa? Benar-benar berpaling dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian menjadi orang, ya, menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah pun menjadikan dia lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, maka dari itu hati-hati ikhwani fillah. Ketika kita sudah mulai jauh tergelincir, segera kembali kepada Allah. Karena kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang berpaling, wal'iyadzubillah. Apalagi sudah diingatkan. Ada teman pengajian yang datang ingatkan, akhi, hati-hati, ini bahaya. Akhi, ini haram. Nah, apa katanya? Jangan sok jadi ustadz kamu. Sudah lama tidak datang taklim, di chat. Akhi, kapan kita bisa pergi taklim lagi sama-sama? Apa yang dia lakukan? Tidak dijawab, tapi diblokir. Sudah jauh. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwani fillah. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau pernah mengingatkan kepada kita. Kata beliau, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'b wa nahnu na'udduha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kata beliau, "Innakum la ta'maluna a'malan." Sungguh kalian pada hari ini. Itu di zamannya Anas bin Malik. Ya, karena beliau ya mendapatkan masa-masa awal-awal tabi'in. Karena Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ada yang menyebutkan mencapai 100 tahun. Nah, di akhir-akhir itu beliau sudah melihat banyak perubahan di tengah kaum muslimin. Kata Anas bin Malik, "Innakum la ta'maluna a'malan." Sungguh kalian pada hari ini benar-benar melakukan amalan-amalan. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'b. Yang mana perkara itu kalian anggap, ya, dalam pandangan mata kalian itu lebih tipis dari rambut. Tapi wa kunna na'udduha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Akan tetapi kami di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap amalan ini minal mubiqat, termasuk perkara yang membinasakan. Tapi semakin bertambah waktu, semakin jauh masanya dari Nabi, semakin dianggap biasa, santai. Ya, kadang bergampangan, dijepret saja, terak. Ambil foto. Dalam keadaan tidak apa? Tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak ada keperluan daripadanya. Di zaman Nabi itu dianggap sesuatu yang membinasakan. Tapi ini terkadang kita bergampangan saja. Selfie, foto, dan seterusnya. Tidak lama kemudian apa? Ketika diingatkan. Nanti kan dihapus juga. Ingat. Hati-hati. Berpaling sedikit demi sedikit. Dari peringatan-peringatan Allah. Syaitan akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Syaitan akan semakin menjauhkan dari Allah. Bergampangan, meremehkan. Nah, terus semakin jauh, akhirnya semakin dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau orang sudah jauh dari Allah, untuk kembali itu akan sulit.
kecuali orang-orang yang memang benar-benar ya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali itu sulit. Coba lihat orang-orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang dahulunya tamatan pondok pesantren. Ya tidak. Dahulunya rajin ikut kajian. Ketika diingatkan, akhi, kenapa antum begini? Bukankah Allah berfirman seperti ini? Dia yang bacakan ayatnya. Dia hafal hadisnya. Antum mungkin terbata-bata. Langsung dia yang koreksi. Salah perawinya. Tapi kenapa dia tidak kembali? Kenapa dia tidak kembali? Ini tadi janji Allah Subhanahu wa taala. Nasallah, kapan mereka sudah lupa kepada Allah? Fanasiyahum, Allah pun lupakan mereka. Ketika mereka lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah jadikan diri mereka itu lupa. Benar-benar lupa, tidak mau kembali. Bukan yang dilupakan ayatnya, tapi lupa kepada jalan untuk kembali kepada jalan yang lurus, mengamalkan ayat-ayat tersebut. Ini yang berbahaya jemaah sekalian. Syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah di atas jalan salafus salih. Syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap kita. Kalau berpaling, jangan sampai tidak akan kembali lagi. Sudah lupa jalan untuk kembali. Nah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan diberikan istidraj, kelalaian oleh Allah di atas keberpalingannya itu. Ketika dia sudah mulai jauh, semakin dibuat dia jauh dan diberikan istidraj sehingga dia senang dengan apa yang dia lakukan tersebut. Semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah mulai jauh dari majelis ilmu, sudah mulai mendekat kepada majelis maksiat, Allah semakin tambahkan rezekinya. Bahaya ini. Nah, semakin sehat badannya, semua penyakit-penyakitnya. Makanya banyak-banyak orang kalau lagi loyo-loyo merasa sakit, ambil ballo, ini bikin sehat. Buktinya katanya waktu saya ikut pengajian, sakit-sakit terus. Tidak boleh merokok lagi. Kalau sekarang, Masya Allah, sehat. Diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda bima yuhibbu, kullama yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi, fa'lam annama huwa istidraj." Kata Nabi, jika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba semua yang dia suka, semua yang dia senangi, semua yang dia kejar, Allah berikan kepadanya. Tapi dia berada di atas maksiatnya, fa'alam, ketahuilah, kata Allah, annama huwa istidraj. Itu adalah perlalaian yang Allah berikan kepadanya. Nah, sedikit berpaling dilalaikan oleh Allah, akhirnya semakin jauh. Hati-hati ya, semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.
Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebab yang menjadikan seorang itu berpaling dari Allah itu sangat banyak. Sangat banyak. Tapi yang paling banyak, yang paling besar, yang paling hebat memalingkan seseorang dari Allah itu adalah dunia. Lalai dengan hiruk pikuk dunia, lalai dengan pekerjaannya, bisnisnya, lalai dengan semua apa yang Allah berikan kepada dirinya. Pada akhirnya apa? Berpaling dari agama Allah. Apa yang menyebabkan Qarun berpaling dari Allah? Padahal sebelumnya dia adalah umat Nabi Musa yang taat. Apa yang menyebabkan dia berpaling dari Allah? Dunia. Dunia mencakup apa? Harta, tahta, dan anita. Wanita ya. Akhwat. Ini yang menjadikan orang banyak berpaling dari Allah Subhanahu. Dan syaitan tahu betul. Syaitan tahu betul. Ketika dia bersungguh-sungguh belajar agama, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam amalan, semangat dalam dakwah, Masya Allah, Allah tawarkan kepada dia. Syaitan tawarkan kepadanya. Apa itu? Perkara-perkara keduniaan ini. Kalau dia masih kokoh di atas ketaatannya setelah diberikan harta, syaitan tawarkan kepadanya tahta. Kalau masih bertahan, syaitan datangkan wanita. Disinilah jarang orang yang bisa bertahan. Jelas ya? Maka hati-hati. Ya, dunia ini adalah perkara yang terbesar memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kesenangan-kesenangan dunia ini sebagai apa? Mata'ul ghurur. Kesenangan-kesenangan yang menipu. Siapa yang bisa lolos darinya? Nah, hati-hati jamaah sekalian. Banyak dari para ulama kita, mereka itu sangat takut dengan fitnah dunia ini. Bukan karena tidak butuh kepada dunia. Semua kita butuh kepada harta. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, yang ditakuti adalah apanya? Fitnahnya. Tipuannya. Tipuannya yang kita takut. Jadi jangan ketika ada pembahasan seperti ini, kenapa paling itu Ustadz menjual tonji juga? Berusaha juga, bekerja juga. Ya, bahkan para ulama juga berusaha. Nah, kenapa? Karena itu kebutuhan dalam kehidupan dunia. Tapi yang ditakuti adalah apanya? Kita hati-hati darinya adalah dari fitnahnya. Karena ini yang bisa menghalangi seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang-orang yang taat itu berpaling dari ketaatannya. Membuat orang-orang yang beribadah itu jauh dari ibadahnya ketika dia sudah sibuk dengan dunianya. Berarti dia telah terkena fitnah daripada dunia tersebut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ad-dunya mata'. Dunia itu adalah kesenangan. Kesenangan yang menipu. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah apa? Wanita yang salihah. Nah,
Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sedikit peringatan dari kami. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita seluruhnya. Akan bahaya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian itu lalai dari Tuhan kalian? Kenapa kalian semakin jauh dari Allah? Ya, maka di sini kita butuh untuk saling apa? Ingat satu dengan yang lain. Mungkin hari ini kita ingatkan saudara kita yang tergelincir, yang sudah mulai berpaling. Nah, besok kita yang butuh untuk diingatkan. Ketika sudah semakin jauh, saling ingat mengingatkan, saling tarik menarik. Ya, ada ikhwah yang sudah jarang kelihatan di masjid. Kenapa kita tidak kunjungi rumahnya? Nah, apa kendalanya? Kenapa? Jangan sampai tidak ada motornya. Ya, ketika dia tidak kelihatan di majelis ilmu, mari kita ya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, saling mengajak. Ya, kenapa? Karena naam domba yang mudah diterkam oleh serigala itu adalah domba yang apa? Yang selalu sendiri. Ya. Maka mari kita saling ingat mengingatkan dalam perkara ini jamaah sekalian. Harusnya kita sedih kalau ada saudara kita yang berpaling dari Allah. Kenapa? Itu adalah bentuk cinta kita kepada saudara muslim. Baik, sekira demikian ikhwah, apa yang bisa kami bawakan di siang hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sini ada pertanyaan. Sepertinya ini pertanyaan untuk Ustaz Lukman ini. Masih masalah suami istri ini? Iya. Ini ada pertanyaan, setelah sholat subuh mana yang lebih utama? Zikir dahulu lalu mengaji atau mengaji dulu lalu zikir pagi? Bukan suatu keharusan ya. Ya, cuma ini diantara amalan para salaf. Mereka membiasakan membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran di waktu subuh. Nah, kenapa? Karena bacaan Al-Quran di waktu subuh, kata Allah apa? Masyhuda. Itu disaksikan. Nah, dan para salaf itu membiasakan untuk membaca atau menghafal Al-Quran di waktu subuh karena itu adalah saat-saat di mana pemikiran kita masih sangat bersih. Belum ada pikiran-pikiran kotor yang masuk. Ya. Belum ada kesibukan-kesibukan ini, sibuk itu, fikir ini, fikir itu, belum. Bangun tidur, langsung Al-Quran. Mengawali hari dengan Al-Quran, itu adalah hari yang sangat berkah, insyaAllah ta'ala. Tapi kalau zikir, ya, ditanyakan yang mana lebih baik, maka lebih baik, apa namanya, qiraatul Quran dulu. Kalau ada yang mau mengamalkannya. Kenapa? Karena zikir yang dimaksud di sini adalah zikir pagi ya. Zikir pagi itu sebaiknya dibaca ketika pagi. Nah, kalau setelah subuh itu belum pagi. Kan begitu ya? Walaupun sebahagian ahli bahasa juga sudah memasukkannya pagi. Setelah terbitnya fajar itu pagi, sabah. Tapi sebagian juga menyebut pagi itu mulai dari terbitnya matahari. Nah, maka kalau mau membaca mengaji lebih baik mengaji dulu sambil menunggu apa? Terbitnya matahari kemudian zikir. Ya. Itu yang baik insyaallah taala. Yang penting jangan terlambat ke kantor.
Bismillah. Ustadz, apakah amalan kita tetap apa ini? Yang dilakukan secara konsisten walaupun kita memutus silaturahmi pada saudara atau teman karena kurang suka dengan sikapnya. Nah, apakah amalan kita tetap diterima, maksudnya diterima yang dilakukan secara konsisten walaupun kita memutus silaturahmi pada saudara atau teman karena kurang suka dengan sikapnya. Tayyib. Dalilnya jelas ya bahwa ya, Allah akan menahan amalan orang-orang yang memutus silaturahmi sampai dia memperbaikinya. Tayyib. Di sini memutus silaturahmi yang penting untuk diperhatikan, ya, yakni memboikotnya secara utuh, ya, tidak dibicarai, nah, tidak ditemui, tidak disalami. Kalau ketemu semuanya berpaling, la salam, wala kalam, wala ta'am. Ya, maka ini namanya apa? Memutus silaturahmi. Nah, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu haditsnya, "Naam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahul muslim fawqa thalath layalin." Tidak halal bagi seorang muslim itu menghajar, memboikot, ya, saudaranya di atas 3 malam. Bagaimana bentuk memboikot itu? Lihat di sini, kata Nabi, yaltaqiyani, keduanya bertemu, faya'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Si ini langsung berpaling, si ini juga langsung berpaling. Tidak mau ketemu. Seperti magnet negatif ketemu negatif. Ketemu dengan musuhnya, tidak ada saling sapa, tidak ada apalagi mau mendoakan, paling didoakan kejelekan. Ketemu di pasar, ketemu di penjualan ikan, jalanannya sempit misalnya. Ketemu sama bombeknya, si fulan balik kanan, si fulan balik kiri. Makanya kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya yang mana? Alladzi yabda'u bis salam, yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau kita sudah mengucapkan salam, artinya apa? Sudah tidak memutus silaturahmi. Iya, karena salam adalah doa. Dijawab. Ustaz, bagaimana kalau saya salami tidak mau karena jawab? Karena lama makna bombe? Ya, terserah. Yang penting kita sudah apa? Sudah mengucapkan salam. Dijawab atau tidak dijawab itu tanggung jawab dia. Jelas ya? Apalagi kalau sudah bersalaman. Ya. Tapi kalau tidak senang dengan sikapnya, tetap salaman, tetap memberi salam, ya, tapi tetap menjaga jarak. Ya, tidak terlalu akrab lagi. Kenapa? Karena dia tidak senang dengan sikap-sikapnya. Maka ini adalah hak setiap orang, tidak termasuk dalam bentuk apa? Memutus silaturahmi. Paham? Ya, tidak masuk dalam memutus silaturahmi, tapi menjaga diri dari kejelekan, ya, yang akan terjadi daripada akrab-akraban kayak dulu nanti cakar-cakaran. Iya, lebih apa? Lebih menjaga diri. Tapi ketemu tetap salam. Begitu ya? Nah, saya tidak mengajari untuk saling memutus silaturahmi, tapi di sini kita butuh mengetahui memutus silaturahmi itu yang mana? Yang menjadikan seorang itu tidak terhalangi untuk diangkat amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, ikhwan? Baik. Saya kira itu dulu pertanyaan ini, dan sekarang giliran saya yang bertanya ya. Ini ada hadiah oleh-oleh, Masya Allah. Ya, siapkan jawaban antum. Akhwat sudah dapat ya? Baik. Pertanyaan untuk
Pertanyaan yang pertama, ini berkaitan materi atau di luar materi? Baik. Ada yang bisa sebutkan tiga sinonim kata dari al-i'rad, berpaling, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Jangan dulu Bayum, antum. Apa itu? Yang pertama apa? Masalah dengar mungkin antum itu. Semacam- Ayo, ayo. Betul. Apa? Yang pertama apa? As-sudud. As-sudud, ya. Pakai sad ya. Apa? Terus? Fadal, fadal. Silakan. Apa ini isinya? Saya tidak tahu apa isinya ini. Fadal. Baik. Berikutnya, ikhwah. Untuk pertanyaan yang kedua. Yang lain siap-siap ya. Banyak ini. Oh iya, jatuh ini satu. Banyak ini. Ya. Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ada yang bisa sebutkan secara ringkas hadis riwayat At-Tirmidzi yang kita bacakan di awal tadi? Bagaimana alur ceritanya? Ayo. Ah. Malu maksudnya? Di mana duduknya dia? Oh, duduk di belakang. Iya, duduk di belakang. Yang ketiga langsung pulang. Ya. Terus Nabi jelaskan orang yang bersegera kepada Allah, Allah pun bersegera kepadanya. Gitu. Oh, iya kan saja. Ya. Yang ketiga, baik. Yang bisa diambil, yang bisa, maksud saya yang pelajaran diambil dari hadis ini berkaitan dengan pembahasan kita yang mana? Yang berpaling. Iya. Yang ketiga, bahaya berpaling dari majelis ilmu. Tafadhol. Silakan. Yang mana antum ambil ini? Mau yang besar? Jangan sampai kompor gas isinya. Khair insyaallah. Baik, pertanyaan berikutnya. Ayo siap-siap. Yang dari luar daerah ini. Jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Iya. Ada yang bisa sebutkan bentuk-bentuk berpaling dari ayat-ayat Allah? Abu Ramadan. Hah? Antum duluan? Abu Ramadan, fadal. Tidak mau membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ah, baik, fadal. Barakallahu fiik. Yang mana antum mau ini? Yang mana? Ini saja. Ini bagus, ada tasnya. Jauh-jauh antum dari Tomo.
Baik, berikutnya ada yang bisa sebutkan ayatnya tadi yang saya sebutkan ayat dalam surah Saba? Abu Ayyub terus. Ayo, silakan. Coba dibaca. Dari awal dulu. Laqad kana li saba'in. Ah, jannatani. Dari mana antum tulis? Jannatani ayamini wa shimal kullu min rizqi rabbikum washkuru baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Terus fa'aradu wa aslin wa syai'im min sidrin qalil. Thayyib. Silakan. Silakan. Yang mana antum mau ambil? Wah, ini tahu ini isinya kalau Abu Ayyub. Baik, berapa lagi nih? Yang di atas ini, mana jawabannya? Ini ada suaranya. Baik, pertanyaan berikutnya dari materi yang kemarin ya. Apa itu materinya kemarin? Ayo, apa materi yang kita bahas kemarin? Fadal. Hah? Yang saya bahas. Ah, ke, kelapangan hati kunci ketenangan hidup. Itu pembahasannya. Baik, silakan. Wih, berat-berat ini. Siapa tahu Mas isinya? Baik, ketenangan hati. Insyirahus sadr, ya. Kelapangan hati adalah kunci ketenangan hidup. Nah, bisa sebutkan asbab insyirahus sadr, sebab-sebab. Fadal, Abu Ja'far dari Kalonding. Pertama tauhid, dua cahaya keimanan. Ilmu, al-inabah, terus nah, baik, tafadhol. Yang mana ini? Nanti saya pilihkan dulu ya, supaya tambah sayang uminya lihat. Ini baju. Oh, yang mana ini? Sirwal. Fadhol. Maju Ki. Ukurannya ini L. Kasih Ori. Ori yang dapat ini. Baik, masih ada 3 lagi ya. Satu sirwal. Oh, siapa yang cocok ini? Pertanyaan berikutnya. Apa tadi? Asbab insyirahus sadar sudah. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan ya sehingga dikatakan ilmu itu adalah sebab yang dapat melapangkan hati seseorang. Ada yang bisa sebutkan?
Yang lain, yang sudah dapat sudah. Yang lain. Ayo yang di atas. Afif, apa yang menyebabkan sehingga ilmu itu dikatakan dapat ya, atau dari sisi mana dikatakan ilmu itu dapat melapangkan hati? Kenapa bisa ilmu itu melapangkan hati? Fadal. Ilmu diwariskan dari para nabi. Ada jawaban yang lain? Ada? Hah? Ilmu adalah hidayah? Belum tepat. Abu Zahira apa? Nice. Ah. Belum. Ada yang lain? Ayo, fadal. Belum sampai sasarannya. Kenapa? Kenapa dikatakan dia bisa melapangkan dada ilmu itu? Apa beririn? Waduh, sama tadi jawabannya. Nggak ada yang bisa jawab? Ah, ah, ayo belum. Hmm. Pertanyaannya itu kenapa? Kenapa ilmu itu bisa meluaskan hati, melapangkan dada? Aduh. Ah, sudah dua kali untuk menjawab. Ah, itu udah tadi sama Bu Ririn, sependapat antum. Karena orang yang berilmu itu tahu. Ya, ketika datangnya hal-hal yang dapat menyempitkan dadanya, tahu bahwasanya ini adalah ketentuan Allah. Dia sudah tahu bahwasanya ini adalah penghapus dosa. Ini yang mengangkat derajatnya di sisi Allah. Ya tidak? Ah, itu jawabannya. Saya yang dapat hadiahnya ini. Baik. Selanjutnya, masih sama. Apa yang menyebabkan sehingga apa dikatakan tauhid itu adalah penyebab lapangnya dada? Apa? Apa lagi? Sudah, sini nih, ambil. Ini kecil, mungkin mahal isinya ya. Allahu a'lam. Baik, sisa dua lagi. Saya mau dengarkan. Ya, yang hafalkan doa insyirahus sadar. Ada berapa kemarin saya sebutkan? Fadal. Nah, fadal. Ya.
Ayo, yang lain lagi, satu lagi. Yang hafal doanya. Abu Fatir yang... Kalau tidak ada, Abu Fatir yang ambil. Yang lain dulu. Yang di atas ada yang hafal? Tidak ada. Abu Khair. Hah? Yang saya sebutkan kemarin. Dari hadis. Iya, dari hadis memang. Samaita bihi nafsak. Fi Au anzaltahu fi kitabik. Au 'allamtahu ahadan. Belum. Awis ta'tharta bihi. Baik. Sant. Dah jadi Abu Fatir dapat hadiahnya. Nah, sekira cukup dulu ikhwah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan kesempatan yang antum luangkan untuk datang di majelis kita ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.